Bayangkan camilan manis yang kita konsumsi tiap hari bisa jadi bom gula buat tubuh. Udah lewat batas aman belum? Jangan-jangan malah buka pintu buat diabetes. Batas aman gula harian itu cuma 50 gram. Tapi survei Jakpro bilang hampir 50% gengsi minum minuman manis 1-3 kali sehari. Kebanyakan, resiko diabetes pun mengintip di balik sedotan es teh. Memang makanan manis itu nikmat, tapi apa dampaknya kalau dikonsumsi berlebihan? Gula yang kita makan diubah jadi glukosa, bahan bakar utama tubuh dan otak. Tapi kalau terlalu banyak, ada bahaya tersembunyi. Jadi, apa yang terjadi saat tubuh kebanjiran gula? Hai, aku Dogbot. Ayo kita telusuri tubuhmu. Gimana sih gula bisa berubah dari teman manis jadi penyebab diabetes mellitus? Bayangkan, tubuhmu seperti rumah. Setiap makanan manis adalah tamu yang bawa hadiah glukosa. Tapi tamu ini butuh kunci untuk masuk. Disinilah insulin datang bantuin. Namun, pada penderita diabetes, ada dua hal yang bisa terjadi, yaitu insulinnya nggak ada, atau pintunya rusak. Akibatnya, gula numpuk di luar rumah, bikin sesak. Kalau dibiarkan, rumahnya bisa rusak. Nah, itulah ilustrasi diabetes mellitus. Eits, tunggu dulu. Menurut WHO, ada 4 jenis utama diabetes. Tapi sekarang, kita fokus ke yang paling umum, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 sering muncul sejak muda, bahkan anak-anak. Bayangkan pankreas seperti pabrik insulin. Suatu hari, sistem imun menyerang pabriknya sampai hancur. Pasokan insulin pun hilang total. Tanpa insulin, gula gak bisa masuk ke sel. Tubuh pun kehabisan energi. Tapi kita dapat tangani dengan terapi insulin dan kontrol obat. Lanjut ke tipe 2, yang paling umum. Dulu banyak dialami orang tua, tapi sekarang anak muda juga kena karena gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Pankreas masih kirim insulin, tapi tubuhnya cuek. Kayak kurir ngetok pintu tapi gak dibukain. Kalau dibiarkan, sistem tubuh bisa rusak secara diam-diam. Penanganannya bisa melalui olahraga, diet sehat, dan kalau perlu pakai obat. Jadi, tipe 2 tidak memerlukan suntik insulin. Menurut IDF, 90-95% diabetes adalah tipe 2, sedangkan tipe 1 hanya 5-10%. Surprising bukan? Indonesia menempati peringkat kelima dunia untuk jumlah penderita diabetes dewasa. Dan dari data Kemenkes di 2023, ada 57 kematian per 100.000 penduduk karena diabetes. Diabetes gak langsung membunuh, tapi membuka jalan bagi stroke, gagal ginjal, serangan jantung, bahkan kebutaan. Kenali gejalanya seperti mudah haus, sering buang air kecil, lemas, lupa susah sembuh, pandangan kabur, serta berat badan turun drastis. Jadi, pencegahan itu penting. Bahkan di era modern ini banyak tersedia alat olahraga yang bisa dipakai di rumah, jadi tidak perlu ke gym. Konsumsi gula pun bisa dikontrol dengan bantuan AI. Cek gula darah juga penting. Diabetes itu gak bisa dianggap remeh, tapi juga bukan akhir dari segalanya. Dengan pola hidup sehat, kita bisa jauh dari resikonya. Yuk sayangi tubuh kita mulai dari hal-hal kecil.